Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ahmadi Trio bersama saya Ayah Dino. Halo, apa kabar teman-teman? Semoga selalu dalam lindungan Allah dan dilimpahi kasih sayangnya. Amin. Kembali di segmen Human Capital, kita akan belajar bersama terkait pengembangan diri dan dunia profesional. Kali ini masih dengan tema psikologi, kita akan belajar tentang salah satu metode coaching, yaitu Grow Model. Nah, coaching sendiri secara sederhana bisa kita maknai sebagai teknik bertanya untuk menyadari goal, memetakan masa kini, mengidentifikasi risiko dan peluang, serta menemukan solusi di masa depan. Sebagai catatan, yang pertama, coaching dan konseling bukanlah nasihat, apalagi ancaman, tapi asking, bertanya. Nah, coach atau counselor berperan sebagai sahabat atau teman diskusi. Kita bertanya dengan metode passing leading, bukan memberitahu. Nah, passing leading ini seperti yang biasa digunakan di dunia sales ya. Jadi kita seolah-olah diskusi, ngobrol, tapi sebetulnya kita mengarahkan kawan bicara kita untuk sampai pada titik tuju atau kesadaran tertentu. Nah, berbeda dengan mentor dan konsultan, memang yang di sini telling ya. Kita minta ilmunya, pemahamannya, skill, kompetensi, advice, dan pertimbangannya. Baik. Nah, dalam proses kehidupan, baik dalam pekerjaan maupun pribadi, ada kalanya target yang kita canangkan belum berhasil tercapai. Apa yang harus kita lakukan? Nah, kita perlu cek yang pertama adalah apakah goal yang kita buat ini sudah smart sih. Kemudian bagaimana kita memetakan realita kita saat ini. Berikutnya juga mengakses risiko dan peluang, lalu kita ambil keputusan berdasarkan metode tertentu, dan akhirnya berkomitmen atas keputusan yang sudah kita ambil. Secara sederhana, itu diramu dalam teori Grow Model. Goals, reality, obstacle, dan option, lalu way forward. Kita bahas satu persatu. Yang pertama mengenai goals. Apakah goal kita itu sudah smart C? Nah, smart C di sini maksudnya adalah S untuk specific, M untuk measurable, ya bisa diukur, kemudian A untuk achievable, bisa dicapai, yang berikutnya R untuk realistic, ya, kemudian T untuk timely atau time bound, dan C untuk challenging. Nah, pelajarannya adalah yang pertama, gagal dalam perencanaan sama saja dengan merencanakan kegagalan itu sendiri. Yang kedua, objektif yang sifatnya kualitatif kita perlu turunkan dalam key result berupa kuantitatif. Contohnya, kita hubungkan dengan mau, mampu, dan tahu. Nah, untuk mengukur apakah seseorang itu mau atau tidak, kita bisa turunkan dalam konteks yang lebih kuantitatif. Misalnya, kemauan itu diukur dari ketepatan waktu hadir, lamanya bekerja, dan seterusnya. Kemudian mampu, ukurannya apa? Ukurannya misalnya kalau di dunia sales ada conversion rate ya, rasio konversi. Jadi dari berapa kali presentasi, berapa yang berhasil jadi transaksi. Atau pengukuran kompetensi yang lainnya. Nah, yang kemudian terkait tahu, kita bisa ukur dengan melakukan tes produk dan prosedur. Ya, seberapa paham tim kita tentang produk dan prosedur. Nah, intinya objektif yang sifatnya kualitatif tadi
harus kita turunkan menjadi key result yang kuantitatif supaya mudah diukur, supaya measurable. Ya. Berikutnya, jika masih terlalu besar goals-nya tadi, maka kita perlu susun dalam tahapan atau cycle atau iterasi. Nah, yang terakhir, target haruslah sesuatu yang bisa kita gapai dengan melompat. Jadi bukan hanya menggapai, tapi melompat. Harus challenging. Nah, sekarang kita bahas yang R ya, tentang reality. Kita tentunya sudah akrab dengan kuadran ini ya. SWOT, strength, weakness, opportunity, dan threat. Strength dan weakness itu di dalam diri kita, opportunity dan threat itu di luar diri kita, dan weakness serta threat itu berkaitan dengan risiko, dan strength serta opportunity berkaitan dengan peluang. So, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, know the enemy and know yourself. In 100 battles, you will never be in peril. Ini dalam Sun Tzu Art of War. Jadi kita harus tahu target kita dan tahu kemampuan diri kita, maka dalam ratusan perang kita tidak akan binasa. Berikutnya, gunakan analisa dan pemodelan. Misalnya, kita ingin mengukur kemauan seseorang ya. Kita bisa ambil dengan mengukur dua variabel, misalnya dengan pemodelan scatter. Apakah ada korelasi langsung antara lamanya bekerja dengan productivity? Nah, kita buat dalam diagram scatter untuk menemukan apakah hal itu inline. Kalau itu inline, berarti cara sederhananya adalah kalau kita ingin meningkatkan transaksi, maka kita harus dorong tim kita untuk bekerja lebih lama. Karena tadi hipotesisnya adalah makin lama durasi, makin besar transaksi. Atau pemodelan yang kedua misalnya kita hubungkan dengan lamanya agent bekerja, kompetensi, dan tenur. Nah, kita perlu tahu detail lamanya SDM kita bekerja, tim kita bekerja, dan kompetensi yang dikuasai atau skor dari kompetensinya. Lalu kita buat semacam diagram scatter tadi, lalu kita cari apakah ada korelasi langsung antara lamanya kita bekerja dengan kompetensi yang kita miliki. Kalau ternyata tidak inline, berarti kita harus cari tahu mana yang paling relevan. Intinya, pada poin yang reality ini adalah kita membedah situasi dan kondisi kita saat ini. Berikutnya, O untuk obstacle dan option. Bagaimana kita mengakses risiko dan peluang, lalu kita ambil keputusan dari pilihan-pilihan yang ada. Kalau kita bicara risk factor, dalam dunia sistem manajemen semacam ISO, kita sudah terbiasa dengan konsep dampak dan frekuensi. Nah, apa yang akan kita kendalikan adalah yang dampaknya besar dan frekuensinya sering. Secara umum demikian ya. Nah, lalu pada saat kita mengambil keputusan, apa yang harusnya menjadi prioritas? Saya menyarankan pada saat Anda mengambil keputusan, pilihlah yang paling efektif, yang paling berhasil. Kalau sama-sama efektif atau sama-sama tidak efektif, pilihlah yang kedua, yang paling mudah. Kalau sama-sama mudah atau sama-sama sulit, maka barulah pilih yang terakhir, yang paling kita sukai. Jangan terbalik. Jangan memilih yang disukai dulu, baru kemudian yang paling efektif. Ya.
Jadi saya sarankan yang pertama, pilihlah yang paling efektif, kemudian yang paling mudah, baru yang paling disukai. Pelajarannya, nah, sebagai Muslim, dalam Quran surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6, bersama kesulitan ada kemudahan. Nah, kesulitan di sana ditulis dalam definitif ya, ada al di sana. Sementara yusro ditulis tanpa al. Artinya, untuk satu kesulitan yang sama, yang definitif tadi, solusinya bisa jadi beragam. Berikutnya, skala prioritas. Nah, pada saat kita mengambil keputusan, kita harus perhitungkan urgent importantnya, mana yang paling urgent dan mana yang paling important. Walaupun sebagai profesional sebaiknya kita lebih sering berada di kuadran 2, mengerjakan sesuatu yang penting namun belum mendesak, supaya kinerja kita optimal. Berikutnya, yang ketiga, hubungkan dengan dimensi mau, mampu, tahu. Atau dalam bahasa yang lain sebetulnya terkait attitude, skill, dan knowledge. Nah, berikutnya, tentang way forward, apa dan bagaimana kita supaya bisa tetap berkomitmen atas keputusan yang sudah disepakati? Jawabannya adalah fokus dan konsentrasi. Fokus artinya kita titik tujukan pada hal yang penting, dan konsentrasi maksudnya dengan mengabaikan hal lain yang tidak penting. Nah, di sini saya kurang sepakat dengan apa yang biasa disebutkan Agim dalam 3M-nya, mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, dan mulai saat ini. Saya kira lebih tepat kalau kita pilih 3M yang lain. Yang saya propose ya, M yang pertama adalah mulai dari hal-hal yang besar. Misalnya komitmen tadi. Mulailah dari hal-hal yang besar. Atau dalam teori Stephen Covey, big rock ya. Apa big rocknya kita? Mulailah dari hal-hal yang besar. Kemudian yang kedua, tidak cukup hanya mulai dari diri sendiri. Kalau kita mulai dari diri tapi lingkungan kita toksik, itu belum akan optimal. Jadi kita harus berani hijrah, meninggalkan yang buruk dan menuju yang baik. Mulailah hijrah. Dan M yang terakhir adalah mulai dengan praktek, mulai dengan melakukannya melalui manifestasi tertentu. Menurut Bob Sadino, bisnis yang baik adalah bisnis yang dikerjakan, bukan hanya didiskusikan. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.